Jepang serta mengamati politik, ekonomi, budaya, dan agama negara matahari terbit ini, saya memegang argumen sejauh menyangkut Indonesia dan kawasan dunia muslim lain, Jepang agaknya tidak memiliki atau kurang memiliki kepentingan geostrategik politik yang signifikan. Beda misalnya dengan Amerika atau yang lain, atau European Union. Juga tidak ada kepentingan ideologis politik. Jadi Jepang itu nggak punya keinginan misalnya mau mengekspor demokrasi, misalnya nggak ada. Dan keagamaan, apalagi mengekspor agama Shinto, misalnya nggak ada. Beda sekali dengan Amerika misalnya mengekspor American evangelism misalnya, beda. Kepentingan utama Jepang dengan Indonesia dan dunia Islam lain terkait dengan ekonomi dan perdagangan. Jadi itu yang paling pokok. Sebagai wilayah ekspor berbagai produk dan keahlian ekspresi Jepang dalam sains teknologi juga, dan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah dari negara-negara semacam Indonesia dan kawasan dunia muslim lainnya. Argumen ini sering saya ulang kepada para pejabat tinggi Jepang untuk memainkan peran lebih besar, mendorong mereka untuk memainkan peran lebih besar dalam upaya membangun perdamaian khususnya di dunia Islam, khusus lagi di wilayah pergolakan Timur Tengah. Dengan karakter politik luar negeri Jepang seperti itu, saya percaya Jepang sangat disegani karenanya dapat menjadi faktor pendamai penting di antara negara-negara yang bergolak, penuh konflik dan perang di Timur Tengah. Dalam kaitan itulah saya misalnya pernah diundang Sasakawa Peace Foundation untuk berbicara dalam konferensi besar One Year After September 11, Dialogues Between Islam and the West di UN University Tokyo. Peristiwa 11 September 2001 di New York, Washington DC, dan Philadelphia menimbulkan tensi dan konflik antara apa yang disebut sebagai Islam and the West yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai Clash of Civilization, seperti dimispersepsikan oleh ahli ilmu politik Harvard Samuel Huntington. Sasakawa Peace Foundation kelihatan memiliki concern, kepedulian yang sangat kuat pada isu ini sehingga mengambil inisiatif dialog yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk saya yang mereka anggap sebagai mewakili dunia Islam. Sejalan dengan argumen itu, dalam masa pasca musim semi Arab Spring sejak awal 2012, saya kembali disertakan Sasakawa Peace Foundation dalam beberapa konferensi bertajuk Japan and the Muslim World Dialogue di Amman, Yordania, juga pernah di Qatar. Konferensi ini terkait dengan gejolak Arab Spring di beberapa negara Arab yang kelihatan sangat sulit. Konferensi yang melibatkan berbagai pihak dari dunia Arab sendiri, Jepang dan Indonesia yang saya dianggap mewakili sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan transisi damai menuju demokrasi, memaparkan pengalaman Indonesia sebagai negara yang sukses dalam transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Terkait itu pula, Special Envoy Jepang untuk Timur Tengah, His Excellency Yutaka Imura, juga mengambil inisiatif mengundang berbagai pihak bertikai, termasuk wakil-wakil dari Palestina, Hamas dan Fatah, Israel, yang kemudian ribut di dalam konferensi itu. Pak Budi bertengkar mereka. Jadi tidak cukup bertengkarnya di sana itu, tapi juga ketika diundang konferensi juga ribut. Di Tokyo pada bulan Maret 2012 untuk berdialog tentang dampak dan prospek Arab Spring dan langkah untuk menciptakan perdamaian regional Timur Tengah. Sekali lagi saya sendiri diundang untuk berbicara tentang faktor-faktor yang menunjang keberhasilan Indonesia dalam transisi demokrasi, khususnya dalam perspektif Islam dan masyarakat Muslim Indonesia. Dalam kaitan Jepang dan Indonesia khususnya, hubungan kedua negara dan bangsa bagi generasi 45 dan 66, generasi 66, memang ada ingatan bersama, kolektif memori tidak menyenangkan dan mengganjal dalam psyche mereka. Pertama adalah pendudukan Jepang adalah pada masa pendudukan Jepang dan yang terjadi sejak tahun 1942 sampai 45 mencakup hal-hal yang kurang menyenangkan seperti Romusa atau Saikere bagi orang Islam, yaitu membukukan badan ke arah matahari terbit ke arah istana Kaisar Jepang di Tokyo. Ini Saikere. Kedua adalah kerusuhan anti Jepang pada tahun 1974 yang terkenal sebagai peristiwa Malari, dan saya kira pemerintah Jepang belajar banyak dari peristiwa Malari ini sehingga kemudian melakukan
melakukan reorientasi di dalam kebijakan luar negerinya. Bagi saya sendiri, dan ini mungkin baru, nggak jarang didengar orang, di samping adanya kepahitan tersebut, ada juga hal yang dapat menjadi kenangan manis masyarakat Muslim Indonesia khususnya. Nah ini saya belum pernah dengar argumen, ini mungkin sedikit original dari saya. Dalam makalah yang disampaikan untuk Japan Foundation Jakarta dalam ceramah umum 4 Agustus 2004, saya berargumen setidaknya ada 4 hal yang dapat menjadi kenangan manis umat Islam terhadap pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia tahun 42 sampai 45 itu. Pertama adalah pemerintah pendudukan Jepang yang menyatukan ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam Federasi Masumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang menggantikan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Federasi Masumi ini beda dengan Masumi partai politik sejak November 1945 ketika Wakil Presiden Muhammad Hatta memaklumkan berdirinya untuk bagi masyarakat Indonesia mendirikan partai-partai. Nah sejak itulah Masumi menjadi partai politik. Tapi pada masa Jepang Masumi itu adalah tidak politik. Yang kedua, menciptakan Sumubu dan Sumuka, kantor agama pada tingkat kota dan kabupaten, yang kemudian menjadi cikal bakal Kementerian Agama. Selalu itu dikutip. Studi-studi itu tentang Kementerian Agama mengutip itu. Yang ketiga, menyertakan para pemimpin Islam dalam pembicaraan dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Bung Karno khususnya, untuk persiapan kemerdekaan melalui BPUPKI dan PPKI. Dan ini juga dicatat oleh Hari J. Benda dalam studinya yang monumental mengenai The Crescent and the Rising Sun. Keempat, melatih para pemuda muslim yang tergabung dalam organisasi atau kelompok semacam Hizbullah dalam latihan kemiliteran sehingga memungkinkan mereka bergabung dengan TNI pasca deklarasi kemerdekaan. Dengan argumen bahwa kenangan manis ini perlu diabadikan, pada tahun 2004 sebagai Rektor UIN Jakarta mengajukan kepada pemerintah Jepang melalui Dubes Imura untuk membangun sebuah apa yang saya sebut dalam proposalnya sebagai Japan Indonesia Friendship Memorial. Dubes nanya, apa itu bentuknya? Saya bilang bentuknya itu adalah pembangunan gedung-gedung kampus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKUIN Jakarta lengkap dengan rumah sakit pendidikan. Jadi paketnya itu. Setelah melihat tujuan FKIK melahirkan para dokter dan ahli kesehatan yang berorientasi ke pedesaan, maksudnya ke pedesaan itu kembali ke pesantren, karena mereka diharapkan dari madrasah aliyah itu kembali ke pesantren. Rupanya Dubes Jepang itu tertarik sekali. Wah, kalau begitu this is my project. Dan saya diutus ke Tokyo berbicara dengan orang-orang JPIC. JPIC itu Japan Bank for International Cooperation, dan orang-orang JICA dan juga pejabat-pejabat Kemlu, MOFA di Tokyo membicarakan proposal itu dan sekaligus mengunjungi beberapa kampus pendidikan kedokteran di Jepang. Jadi di Jepang itu ada sebuah sekolah tinggi kedokteran yang khusus melahirkan dokter-dokter untuk ditugaskan ke desa-desa. Saya tuh lupa nama sekolah tinggi itu. Setelah diskusi intensif, akhirnya disetujui oleh Menteri Kwi Kian Gi, Kepala Bappenas waktu itu. Padahal sebelumnya Kwi Kian Gi ini nggak setuju, dia bilang saya nggak suka. Loh kenapa nggak suka? Biasanya proyek-proyek Jepang ini kembalinya itu ke Jepang lagi, kontraktornya, konsultannya semua dari Jepang. Saya bilang ya saya nggak terlalu penting lah mau kembali ke Jepang lagi, dan ini suku bunganya juga sangat kecil, 0,02% cuma. Bunganya itu Pak, hampir sama dengan grant gitu, kira-kira begitu. Dalam waktu 30 tahun. Jadi kalau nggak diambil nih, ya sudah hilang gitu. Saya bilang sama Pak Kwi Kian Gi, kalau Pak Kwi Kian Gi menyetujui ini, kalau menurut orang Islam, Bapak ini bakal dapat amal jariah. Ya, selama dipakai ini. Kalau Pak Kwi nggak menyetujui, ya itu bagus. Kenapa bagus? Ini betul, ini Bapak terus melestarikan anak-anak muda muslim itu jadi orang marginal, pinggiran. Nah orang marginal itu mudah marah Pak, mudah marah. Jadi kalau nanti mereka ngamuk saya nggak tanggung jawab gitu, kira-kira. Jadi kemudian akhirnya Pak Kwik setuju, dan kemudian diumumkan ada 13 proyek pada tahun 2005 itu Pak, satu-satunya
dalam bidang pendidikan hanya proyek FKIK itu pembangunan gedungnya, boleh dikunjungi ke sana. Ini Profesor Jafari tahu betul yang melaksanakan. Ada perkantoran, ada lab dengan isinya, kemudian asrama mahasiswa berapa lantai itu Pak Jafari? 5 lantai. Kemudian ada puskes atau apa itu? Pusat kesehatan. Yang lebih besar Pak Budi dari pusat kesehatan di daerah Sawangan ya. Sawangan. Dan yang lebih penting, tidak kurang penting adalah proyek pengembangan SDM Pak. Jadi 30 dosen muda itu dikirim ke Jepang Pak. Belajar dalam macam-macam bidang kedokteran, belajar kedokteran. Sempat mereka pulang ketika terjadi bencana nuklir di Fukushima. Tapi balik lagi sekarang sudah selesai. Jumlahnya 31 ya. 30 PhD dan 1 master. Jadi oleh karena itulah melihat fasilitas FKIK ini, saya berani mengatakan FKUIN Jakarta ini dengan laboratoriumnya yang standar Jepang itu adalah one of the best in the country, dan juga sumber dayanya dengan salah satu yang terbaik lagi di Indonesia, dan sudah melahirkan sekitar berapa sekarang? Mungkin 200-an dokter ya, yang disukai Pak oleh rumah sakit. Karena apa? Karena dokter lulusan UIN itu kalau ada yang mengeluh-mengeluh sakit langsung dibacakan doa Pak. Dibacakan doa supaya cepat sembuh gitu. Jadi suka pas dokter-dokter. Nah ini yang terakhir sekali, supaya sebelum kita makan siang saya bicara mengenai power of dialogue. Saya merasa sangat percaya dialog merupakan salah satu dari sedikit cara paling efektif untuk menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara kelompok manusia dan negara bangsa. Dialog pada gilirannya merupakan prasyarat penting bagi terciptanya harmoni dan perdamaian. Di tengah meningkat dan masih bertahannya tensi dan konflik antara kelompok manusia dan antar negara, maka dialog merupakan keniscayaan. Dalam konteks itulah saya sebagai Rektor UIN Jakarta sekitar tahun 2003 ya, bersama Dr. Jafari, 2003 gitu ya, Direktur PPIM pada waktu itu mengusulkan kepada Dubes Jepang untuk menyelenggarakan program kunjungan pemimpin muda pesantren ke Jepang. Antusias sekali ternyata, bukan hanya Dubesnya tapi juga Tokyo juga antusias. Langsung dilaksanakan mulai tahun 2004 gitu ya. 2004 sehingga sampai sekarang ini sudah 10 kali. Program ini jelas memberikan manfaat, banyak manfaat, tidak hanya dalam memunculkan perspektif lebih akurat tentang Jepang, masyarakat dan budayanya, tapi juga mendorong self-reflection di antara kiai-kiai muda untuk berbuat lebih baik lagi bagi pesantren, umat dan negara bangsa Indonesia. Misalnya saja setiap kali ada sambutan alumni program dalam acara iftar berbuka puasa di kediaman Dubes Jepang. Jadi Dubes yang sekarang ini, Pak Katori ini rajin mengundang itu alumni peserta program ini makan di sebuah restoran yang paling enak, restoran Jepang yang paling enak di seluruh Indonesia mungkin ya. Dubesnya heran, di mana itu? Ya di rumah Anda ini kan makanan Jepang yang paling baik ini. Kata pesertanya itu begini, masyarakat Jepang itu lebih Islami dari kita, lebih Islami dari kita. Sangat disiplin, bersih dan kerja keras. Kita buang sampah seenaknya, nggak disiplin gitu, kira-kira begitu. Kita ini diajari Islam sudah dari kecil untuk bersih, untuk disiplin, tapi belum juga mampu kita laksanakan. Nah ini yang saya sebut dengan self reflection dari para peserta. Oleh karena itu baik sekali program itu, dan pemerintah Jepang sendiri, Pak Katori selalu mengatakan dia selalu bangga dengan program ini, dan PPIM sendiri selalu dipercaya untuk menyelenggarakan. Tahun ini menyerahkan Genesis ya Pak Sintani ya, sebagai koordinator untuk kalau Genesis itu untuk anak-anak SMA. Jadi kalau di antara hadirin ada mungkin anaknya atau cucunya ingin ikut nanti Genesis tahun depan, saya tanya Pak sama Pak Sintani itu masih ada, silahkan nanti tanya informasinya ke PPIM kapan akan dilaksanakan lagi. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan atas doanya. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi kekuatan untuk berbuat yang lebih baik lagi bagi negara bangsa kita Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada yang terhormat Bapak Azra. Kami mohon Bapak Azra tetap berada di depan podium. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan